Halo, hai Sobat DM, ketemu lagi kita di Dapat Media. Dan kali ini kita sudah berada di kantor Satpol PP Provinsi Bali, yang dimana kita akan bertemu dengan sosok yang luar biasa. Beliau adalah Kabid Trantip Satpol PP Provinsi Bali, yaitu Bapak Iko Mangkusuma Edi. Dan beliau juga memiliki yayasan sosial yang dimana sudah secara rutin menyalurkan bantuannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti apa sosok beliau? Tentunya jangan lupa untuk subscribe channel kami di Dapat Media dan juga Instagramnya di @dapatmedia, juga di websitenya di www.dapatmedia.com. Yuk kita langsung aja ketemu dengan Pak Komang Kusuma Edi. Ya. Halo Pak. Siang ya, apa kabar? Gimana kabar Pak Komang? Baik, sehat. Wow, Ya. luar biasa sekali akhirnya bisa bertemu dengan Pak Komang Kusuma Edi. Ya, terima kasih. Halo Sobat DM, ketemu lagi kita di Dapat Media. Nah, kali ini kita sudah bersama sosok yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Iko Mangkusuma Edi. Beliau adalah Kabid Trantip Satpol PP Provinsi Bali. Benar. Nah, Pak, kita bicara tentang keamanan Bali. Apakah Bali sudah aman, Pak? Aman, Bali selalu aman. Oh iya? Ya, baik. Dari mana kita bisa tahu bahwa Bali itu sudah aman, sedangkan pariwisatanya belum juga rame, Pak? Ya, terbukti Anda dari sini, Ya. tadi ke sini, tidak Ya. ada masalah kan? Nggak ada, Pak? Ya, yaudah, kondisi oh, aman. jadi itu aman, Paling Pak, ya? simpel. Ya, aman. Ya. Tidak ada gangguan, tidak ada rasa takut, dan selalu bahagia. Anda sampai sini bahagia, saya sapa juga dengan bahagia. Wah, menarik banget. Benar. Terus bagaimana hubungan antara Satpol PP dengan masyarakat itu sendiri, Pak? Baik, hubungan kami sangat baik dan terjalin dengan kerjasama pelayanan ya, kami melayani masyarakat. Khususnya kami di Satpol PP Provinsi Bali itu menciptakan rasa aman, ketertiban umum, dan pelayanan publik. Khususnya kami ada fungsi linmas, penegakan perda-perkada, dan juga ketertiban umum. Pak Komang, ini kan kita berada di kantor Satpol PP Provinsi Bali. Dan luas dan besar sekali. Boleh kita keliling-keliling, Pak? Boleh. Ayo, kita keliling-keliling, Pak, yuk. Yes. Pak Dewo, sekarang kan kita tahu nih, keamanan Bali ini sudah lumayan lebih aman lah ya ceritanya ya gitu. Tapi kalau menurut Pak Kasat sendiri, apakah memang Bali sudah benar-benar aman, Pak? Ya. Situasi saat ini memang semakin membaik, Ya. ya mudah-mudahan ini bisa dipertahankan. Kita punya mimpi ke depan ya di masa sudah prokes melandai, ya Bali ekonominya semakin bertumbuh, semakin baik lagi, ya tidak terpuruk seperti sekarang ini. Ya. Tapi kita lihat sekarang kan di masyarakat, di tempat-tempat usaha, di objek wisata kan sudah mulai banyak dikunjungi wisatawan. Mudah-mudahan walaupun masih sebatas wisatawan domestik, mudah-mudahan cukup memberikan dampak positif meningkatnya ekonomi dan bangkit kembali ekonomi. Amin, Astungkaro. Terima kasih Pak Kasat untuk waktunya. Ini menjadi harapan kita bersama. Baik. Kan informasi yang saya terima, Pak Komang Edi kan ternyata memiliki license mengenai manajemen krisis dan juga respon tentang kegawat daruratan. Itu Baik. tugas khususnya apa sih, Pak? Ya, ketika saya dulu bertugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali hampir 10 tahun ya, itu banyak sekali kegiatan diklat-diklat, latihan pengalaman yang saya ikuti dan juga alami langsung, terutama dalam penanggulangan bencana. Kita berkontribusi dan juga berkolaborasi, bersinergi dengan stakeholder yang ada, dari Polri dan juga dari BPBD Kabupaten Kota Bali. Nah, di situ pengalaman yang kita dapatkan, saya dapatkan itu bersama teman-teman, ditambah lagi dengan pengetahuan yang kita dapat dari diklat, itu membuat saya sendiri bersama teman-teman semakin, kata orang BPBD, tangguh ya. Wow. Jadi kita bisa mendistribusikan, mentransformasikan pengalaman ilmu itu kepada yang lain. Baik. Artinya basic kita punya, saya memang di Badan Penanggulangan Bencana hampir 10 tahun, dan saat ini di Satpol PP. Iya. Jadi memitigasi risiko sekarang juga. Oke. Ya, dengan penegakan perda-perkada. Jangan sampai orang tidak berizin kita berikan tanpa kita awasi, kendalikan, ya merusak lingkungan dan jadi bencana juga. Nah, untuk di Satpol PP, sendiri udah berapa lama Pak Komang Edi? Saya sejak
bulan Juli 2019 sampai sekarang. Ya, Kabid Trantip Satpol PP Provinsi Bali. Wow, luar biasa. Jadi sebelum Covid sudah di sini. Jadi pada saat Covid bersama teman-teman Satpol PP Bali dan juga BPBD, stakeholder, dan juga relawan-relawan, kita antisipasi. Tapi yang menarik juga dari Pak Komang Edi adalah Pak Komang Edi memiliki program kemenangan berpikir. Kemenangan cara berpikir. Kemenangan cara berpikir. Kita akan bahas nanti, Pak. Tentunya kita akan jalan-jalan lagi tentunya ke kediaman dari Pak Komang Edi ya. Boleh. Halo Sobat DM, nah sekarang kita sudah ada di lingkungan kediaman dari Pak Komang Kusuma Edi, yang dimana kalau tadi kita sudah meliput seharian kegiatan Pak Komang Edi di kantornya, sekarang kita pengen tahu nih, gimana sih Pak Komang Edi di mata keluarga. Langsung aja kita ke rumahnya Pak Komang Edi, ya Pak, yuk. Nah Pak, kita kan bicara tentang keluarga nih Pak Komang Edi. Gimana Pak Komang Edi, sedekat apa sih sama keluarga Pak? Ya, saya punya istri, saya sama pegawai negeri juga. Anak satu yang paling kecil sudah pegawai negeri juga di kantor pajak, Kementerian Keuangan, dan satu sudah di swasta. Sudah bekerja juga. Jadi saya sangat dekat dengan keluarga. Keluarga ibarat saya adalah harta kekayaan yang nomor satu. Ya, setelah itu teman, kolega, dan tetangga. Jadi Pak Komang Edi memprioritaskan keluarga gitu Pak ya. Pokoknya apapun yang akan dilakukan, keluarga juga harus mendukung tentunya ya Pak ya. Dan itu dalam tugas maupun yang lain. Jadi kalau dalam penanggulangan bencana itu ada sesuatu, telepon keluarga dulu, kalau udah siap kita aman. Wow, jadi komunikasi ke keluarga juga harus yang pertama gitu Pak ya, baru kita melakukan kegiatan. Memang prinsipnya begitu. Kita harus siap dulu. Jangan sampai ketika kita tugas kita masih mikir keluarga kita gimana segala macam. Ya, kalau kita sudah aman, diri kita udah aman, bergerak. Nah itu tidak perlu lama, kita cukup komunikasi. Sekarang udah era digital kan. Wah, keren banget. Saya pengen tahu nih gimana sih sosok Pak Komang Edi di mata istri dan juga anak-anak. Kita langsung aja masuk boleh Pak? Ayo. It's a beautiful day to be with you. It's a beautiful day to be with you. Oh, when I see your face, it's true. The skies are bright and blue. It's a beautiful. Sobat DM, kita sudah berada di dalam rumah dari Pak Komang Kusuma Edi, yang dimana tadi kita sudah mengupas beberapa kegiatan dari Pak Komang Edi di kantor Satpol PP Provinsi Bali. Nah, kita sudah berada di rumah bersama istri tercinta dari Pak Komang. Kita lanjutin perbincangan hangat ini Pak. Pak, tadi kita belum sempat bahas Satpol PP kan juga sudah bertransformasi digital tentunya Pak ya. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Satpol PP di era digital ini Pak? Baik, terima kasih dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai arahan Bapak Gubernur dan juga Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali, pimpinan-pimpinan kita bahwa organisasi perangkat daerah termasuk Satpol PP harus digitalisasi ya, terutama dalam surat menyurat. Kita sudah pakai e-office, tidak lagi orang ngantar surat tanda tangan, enggak, sudah tanda tangan CTE kita semua. Ya, satu. Yang kedua, dalam hal pengedaran surat juga tidak perlu di print, cukup dikirim lewat WhatsApp ampun lewat e-office ya. Nah, kita juga mendistribusi gitu sama istri saya juga sama. Kita tiap hari tugasnya baca e-office ya, buka di sana kita diskusi surat, membaca surat dan lain-lain. Iya, paperless Pak ya. Paperless. Kemudian mengurangi ATK. Alat tulis kantor kita mengurangi karena beban-beban hutan kita semakin banyak sehingga kita kurangi sehingga ada banyak beban hutan. Terus bagaimana Satpol PP menangani bencana teknologi Pak? Baik, itu bagus ya pertanyaannya. Kata kuncinya adalah begini. Ketika kita tidak ramah dan tidak melek dengan teknologi, itu sudah jadi bencana sebenarnya. Karena sekarang era teknologi ya, teknologi informasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita itu harus paham dan tidak gagap teknologi. Artinya, tidak mesti harus teknologi yang mewah-mewah, tapi yang kira-kira mendukung kehidupan kita sehari-hari, tugas-tugas kita di kantor, maupun tempat kerja yang lain. Minimal misalnya kita bisa handphone kan bukan barang mewah lagi ya, kebutuhan. Jadi kita bisa menyampaikan pesan bertelepon pakai teknologi komunikasi handphone. Artinya gagal teknologi, bencana teknologi itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita gagap teknologi, berikutnya baru kita harus paham apa fungsi kegunaan itu. Jangan sampai teknologi itu membuat kita jadi celaka. Bencana. Jadi harus cerdas, sadar menggunakan teknologi dengan baik. Jadi itu dari personalnya kita Pak ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan menggunakan teknologi yang ada. Jangan sampai nanti teknologi malah mengancam kehidupan kita sendiri itu Pak ya. Jadi ancamannya sudah jelas depan mata.
kalau kita tidak cerdas dan tidak melek teknologi, teknologi itu akan menggilas kita. Suka tidak suka, mau tidak mau, perubahan era sudah berubah ya. Kita harus siap dan siap, suka dan suka, mau tidak mau harus bertransformasi untuk melek teknologi. Wow, menarik banget nih Pak Komang. Tapi kita akan sudahi pertanyaan tentang pekerjaan dari Pak Komang. Saya pengen bertanya ke istri tercinta nih, Ibu Mei. Tanya apa aja, boleh. Bu Mei, boleh tahu nggak Bu, gimana sih sosok Pak Komang, suami tercinta dari Bu Mei ini di mata istri, yaitu Bu Mei sendiri? Aduh, ekspresinya langsung begitu gitu ya. Kayaknya ada rahasia yang perlu dikupas nih kayaknya. Karena lebih kepada sparring partner, Pak. Oke, wow, menarik. Kita karena dari dulu kan saya dengan suami kita sama-sama kuliahnya sama, kemudian kita bekerjanya nyari sama, pekerjaan di kantor. Jadi selain sebagai kepala rumah tangga, suami tercinta, penolong kita, juga sebagai tempat kita kadang-kadang kita diskusi, kadang kita berantem, terutama masalah pekerjaan. Jadi ngobrolin kerjaan juga di rumah ya Bu ya? Ngobrolkan kerjaan, ngobrolkan hobi gitu. Tapi kadang-kadang bisa berselisih juga. Berselisihnya kayak apa sih Bu? Salah satu contoh mungkin. Bisa ngotot-ngototan. Dia bilang B, jadi tidak nemu. Tapi menariknya adalah kan tadi seperti Ibu Mei bilang bahwa perjalanannya adalah dari kuliah bareng gitu kan, akhirnya sampai bisa berprofesi sampai di posisi ini, yang dimana Bapak sebagai kabit, Ibu pun sebagai kabit gitu kan. Waduh, menarik banget. Itu gimana sih prosesnya sampai akhirnya bisa pada profesi yang sama gitu Bu? Iya ya, mungkin karena sudah perjalanan hidup kali ya. Wow. Kita dulu sama-sama kuliah dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, kalau dulu itu STPDN, Sekolah Tinggi Dalam Negeri. Kemudian kita bekerja setelah menikah, kemudian kita melanjutkan studi, juga kebetulannya kita studi sama-sama. Saya di UIP. Nggak bisa terpisahkan gitu ya kayaknya ya. Ini kayaknya cara Pak Komang supaya nggak jauh-jauh dari Ibu Mei kayaknya ya. Itu kemenangan cara berpikir. Oke. Menarik, nanti kita akan bahas tentang kemenangan cara berpikir. Benar seperti itu ya. Jadi akhirnya kebetulan juga kita hampir bersamaan kan. Jurusannya juga kita mengambil ilmu pemerintahan sama-sama. Kita lanjut, saya S2 juga di UGM sama dengan Bapak juga. Mungkin itu jalannya. Nggak bosen Bu? Dipisahkan kelas. Oke, oh iya, untungnya dipisahkan kelas ya Bu ya. Jadi dosen selalu bilang, awas kalau jawabannya sama berarti dibuatin. Sengaja dipisahkan gitu ya. Saya mana tahu sengaja dipisahin. Anak ada berapa Ibu? Ada 2. Oke, apakah sekarang anak juga mengikuti jejak orang tuanya atau? Sepertinya tidak. Oh, tidak ya? Profesi sendiri. Satu ada pegawai negeri, Satunya beda aja, tapi dia keluaran dari instan. Oke, iya. pegawai negeri juga sekarang. Oke, jadi hati-hati dengan pajak ya kalau gitu Pak. Bener, jadi Bapak sama Ibu hati-hati nih, harus taat pajak ya, karena itu dia makanya sudah ada yang ngecek nanti kira-kira sudah taat pajak apa belum gitu ya. Iya. Nah, gimana keseharian Bapak di dalam rumah Bu? Apakah setegas seperti di kantor atau ternyata memang lebih fleksibel kalau di rumah? Saya bilang tadi lebih kepada teman, Pak. Oke. Terhadap anak-anak juga, makanya kita lebih banyak diskusi lah daripada biasanya kan Bapak agak galak gitu ya. Agak galak ya Bu ya. Nggak berani bilang galak gitu. Jadi kita demokratis ya, mungkin karena saya dengan Bapak kan usia mungkin setara, kemudian kita basicnya hampir sama, jadi di rumah ini sangat demokratis. Oke. Ada nggak Bu? Boleh punya pemikiran berbeda, tetapi ketika ada aturan harus dituruti. Wow, menarik banget. Ada nggak kejadian yang nggak bisa dilupain, yang itu ibarat kata tuh kayak Ibu ini males banget sih ngelihat Bapak lagi gitu, atau benar-benar yang jengkel banget sama Pak Komang? Terlalu rajin loh. Suka keluar masalahnya. Aktif banget ya Ibu ya. Malah terlalu aktif itu bikin Bu Mei jengkel gitu ya. Oke. Khawatir kesehatan aja sih sebenarnya. Wow, ternyata itu yang bikin Bu Mei malah ngerasa bahwa ini Bapak nih kok nggak bisa diam. Iya. Sekarang juga saya persiapan keluar untuk Oke. Hal romantis apa nih yang nggak bisa dilupakan dari sosok Pak Komang? Kayaknya kita pernah dikasih coklat Bu? Oh, nggak ada romantisnya Mas Bu ya? Nggak ada romantisnya. Ayo Pak Komang, nggak pernah kasih bunga ke Ibu Pak? Jujur nggak pernah. Serius Pak? Tapi ya hadiah ulang tahun biasa. Oke. Ya kalau malam tidur suka dipijit-pijit sama istri. Wow. Minta pijit, saya nggak mau gerak. Terus saya mau ngantuk tidur. Itu dia.
Iya. Romantisnya di sana. Romantisnya Mana-mana situ. ada masalah. Oke, menarik ya. Tapi ya masakannya enak. Woi, baru saya mau nanya kira-kira apa sih yang Ya, benar-benar gimana, nggak ya, bisa dilupakan oleh Pak Komang dari sosok sang istri gitu. Wah, kalau masakan luar biasa. Saya tadi kan lihat di kantor saya bawa bekal kan. Iya. Jadi Itu artinya bukan apa, hemat. Pinter Bu ya, jadinya ya. Bukan karena maksudnya adalah makanan istri, tapi karena menghemat. hemat dan sehat. Oh iya bener ya. Ada bawa bekal. Oh iya bawa bekal. Gitu. Oh ibunya yang galak ya? Enggak galak. Jadi Nggak, ya? perhatian aja. Heeh. Masakan enak, saya suka. Karena walaupun gitu saya juga kadang makan di luar juga. Iya. Jangan makan di luar aja. Karena saya, Mama udah makan. Jangan makan di luar aja. Padahal sih bercanda aja. Jadi kita tuh kemana-mana. Ada hal menarik nih Pak Komang, gimana Pak Komang kan akhirnya ini satu angkatan nih sama Iya, ibu betul. nih gitu. Ada nggak hal yang berat banget ketika bisa mendapatkan hati istri tercinta? Oh, iya. Kayak menarik nih kalau kita kupas nih. Dulu kita di STPD kan Langsung disetujui nggak sama ibu nih? Kira-kira langsung diterima nggak ya? belum. Belum ya, Pak, ya? Tapi kita di STPD kan sekolahnya susah. Iya. Pacarannya nggak bisa pacaran, tapi surat-suratan ya. Ya taruh di bangku nanti dia baca gitu. Tapi kita akhirnya dipisahkan. Terus tugas ya. Setugas ya, belum pacaran. Saya bilang, ayo pacaran yuk. Oh, Ya, oke. belum gitu. Nodong ya Pak ya? Ya pacaran. Selama Oke. sudah di tempat tugas. Iya. Lama. Terus akhirnya ya jadi. Tapi itu ya nggak seperti yang sekarang, kita jarang ketemu ya. Paling di kampus ketemunya formal. Gitu. Iya. Nah, tapi saya ingat waktu acara kita libur, ya, libur satu bis. Nah, kebetulan kok teman-teman tuh pada tahu bahwa kita tuh ini apa? Ada hubungan spesial. Ya, senang. Dikasih duduk bareng gitu. Asik. Kesempatan Ya, kayaknya. Ini kayak tapi- kok kalau kong sama temennya kayaknya. Tapi ya sudah apa adanya aja, jadi kita bisa curhat di situ. Setujuannya menikah. Ngelamarnya pun lewat telepon. Wow. Mau kawin mah yuk. Dan ibu langsung setuju hanya gara-gara lewat telepon Bu. Apakah ibu tahu itu serius apa enggak Bu? Tugasnya terpencil gitu ya. Oke. Jadi iyain aja sehingga ada yang jaga Bu ya. Saya juga Oke. kecil gitu, sama-sama kecil. Kita ditempatkan dulu tempat tugas di desa, Di DP itu. di DP. Wah, Di luar desa. biasa. Pak Komang, tadi kan Ya. kita sudah bertanya tentang keluarga, bahkan ternyata Pak Komang dan Ibu Meni keluarga yang kompak dan kocak gitu ya, seru banget kayaknya. Betul. Nah, saya tertarik ini dengan kostum yang Pak Komang pakai nih, Oh, PYP iya. Group. Apa ini, Pak? Ya, ini baju kegiatan sosial kami, saya istri dengan kawan-kawan, sahabat Ya. para relawan yang ada di Bali, yang juga di seluruh Indonesia ya. Ya. Untuk membantu anak-anak yatim piatu yang tidak mampu, punya bapak dan ibu yang kurang beruntung ya. Kemudian untuk lansia, disabilitas, kemudian yang kena musibah, kena PHK, dan lain-lain yang saat ini di masa pandemi susah ekonomi. Oke. Kami sudah berdiri sejak tahun 2019, hanya grup WhatsApp saja, bukan yayasan, karena saya seorang pegawai negeri sipil dengan istri tidak bisa ngelola yayasan full seperti itu. Jadi kami hanya menyalurkan rezeki orang-orang di luar sana, kawan-kawan kami, sahabat-sahabat, bapak ibu, menyalurkan saja untuk disampaikan kepada yang berhak, tadi yang membutuhkan ya. Ya. Usulannya adalah dari relawan juga yang ada di desa, dari aparat, dari teman-teman. Oh di sini Pak ada yang membutuhkan, kami salurkan ke sana. Oke. Dan sistem donasinya itu lewat rekening PYP yang saya buat, yang kami buat. Kami ada 9 orang pengurus yang kebetulan rata semuanya pegawai negeri. Wow. Tapi kami sampai saat ini relawan kami banyak, salah satunya ada di belakang saya nih. Iya, Dari kawan pecalang nih. Jadi para Kemudian relawan dari juga pada hadir ya di Pegawai sini ya juga Pak hadir. ya untuk Kebetulan menyalurkan Ya. bantuan-bantuan yang sudah Ya. dikirim oleh para donatur. Betul, dalam bentuk uang, Oke. barang maupun relawan tenaga ya. PYP sendiri itu apa Pak? Singkatan dari Peduli Yatim Piatu. Oke, Singkatannya itu iya, Peduli iya, Yatim iya. Piatu. Kami membuat ini atas kesadaran bahwa Oke. kami ingin berbagi gitu aja. Oke. Karena hidup ini tujuan mulia itu adalah mensejahterakan semua orang. Dan kita beruntung ya, masih punya orang tua, saya masih punya orang tua, saya masih punya orang tua. Bagaimana dengan yang di luar? Anak kita, saudara kita, adik kita. Jadi kita bantu. Terutama yang masih sekolah. Ya. Jadi kita bantu uang 1.600.000 bagi yang masih sekolah, uang cash agar dia termotivasi, bekal sekolah, terserah berapa untuk dia sekolah. Kemudian dengan paket sembako untuk keluarganya. Nah, ini kita selalu ada yang menyumbang masker, ada yang menyumbang sarden, apapun.
kami ke lapangan bersama-sama dengan para Oke, jadi Pak Komang juga turun ke lapangan ya Pak ya? Iya harus, saya sama teman-teman harus ketemu dengan mereka. Oke. Jadi motivasinya ada dua. Apa itu Pak? Bukan semata-mata pertama ingin membantu melalui saluran sembako maupun uang kepada mereka dari rezeki orang-orang yang berdonasi. Tapi yang kedua yang lebih penting adalah saya kemarin bisa berkomunikasi, berkunjung langsung kepada mereka, adik-adik kita, keluarga itu, bahwa mereka tidak tinggal sendiri, ada yang memperhatikan, berkomunikasi, memberikan motivasi, itu yang penting. Tolong jangan berhenti sekolah. Kelemahan bahwa kami di PYP baru bisa mendistribusikan bantuan, menyalurkan bantuan hanya di Bali saja. Belum bisa keluar karena keterbatasan ya, waktu tenaga. Karena donasi yang masuk kan tanpa potongan. Kita mandiri ya, operasional dan lain-lain. Ketika melihat sinar mata, senyum penerima bantuan dan keikhlasan mereka luar biasa, jadi rasa bahagia di situ. Kita hidupnya untuk mencari bahagia kan, tujuannya itu ya bahagia di situ. Bukan semata-mata hanya memberi saja, tapi juga hadir bersama mereka, ya mendengarkan keluh kesah mereka. Jadi kita punya dua telinga, ya pakai mendengar. Wow, menarik sekali. Oke, Pak Komang Edi ini kan bagus banget, yang menarik banget. Bahkan ini sukarelawan membantu sesama gitu. Nah, untuk Sobat DM yang pengen banget juga bergabung ataupun berdonasi untuk PYP sendiri itu kemana, Pak? Baik, sebelum saya jawab itu, saya ingin mengatakan begini, kami baru ya. Kami banyak belajar dari orang-orang yang sudah melaksanakan kegiatan itu. Banyak kegiatan sosial di luar yang bisa kita tiru. Nah, istri saya aja punya anak asuh, bukan hanya di Bali, tapi di luar daerah, ya. Wow. Ya, banyak yang begitu. Oke, bagi sahabat DM yang ingin melihat, kami punya di Facebook grup peduli yatim piatu. Silakan dikepoin di sana atau dikomentari, silakan. Kritik, saran, masukan silakan. Mengusulkan juga silakan. Berdonasi juga boleh. Kemudian di Instagram Komang Kusmayadi nama saya. Kemudian di YouTube ada ya kita kegiatannya. Artinya sekarang era keterbukaan. Orang bebas melakukan kegiatan apa saja. Yang penting positif. Jadi kita ingin hal-hal positif kita kedepankan. Karena kalau kita berpikir positif, hasilnya positif. Tanam jagung pasti lebih jagung. Benar. Tidak mungkin padi. Nah, itu yang dipertanyakan. Kalau misalnya kita nanam jagung, tumbuhnya padi gitu ya. Ada bonus. Gitu. Bonus ya Pak ya di sebelahnya, ya kan? Tumbuh. Iya benar. Wah, luar biasa sekali Pak Edi. Rumput tumbuh pun bonus. Wah, iya benar. Karena akhirnya ada kehidupan lain. Iya, benar banget Pak Komang. Jadi sudah tahu kemenangan cara berpikirnya. Iya, wah menarik banget. Baik Pak Komang tadi sudah mengizinkan kami untuk bisa seharian bersama Pak Komang dari mengikuti kegiatan di kantor sampai berkenan juga kami hadir di rumah menemui sang istri tercinta gitu kan. Mengikuti jejak-jejak percintaan, karir dan juga inspirasi yang sangat luar biasa. Boleh dong untuk Ibu Mei dan juga Pak Komang memberikan pesan, kesan ataupun motivasi kepada Sobat DM sehingga para Sobat DM juga bisa mengikuti jejak dari Ibu dan Pak Komang. Boleh dari Ibu dulu. Pada Sobat DM, saya hanya ingin menyampaikan bahwa hidup adalah sebuah kesempatan. Kita mungkin selama ini hanya hidup sekali dulu ya. Saya pikir hal itu harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi ketika kita memperoleh sesuatu berkat, kita harus juga memberkati orang lain. Itulah kenapa saya terinspirasi juga bersama-sama dengan suami memberikan walaupun sedikit tapi bermanfaat buat orang lain. Mungkin itu saja. Wow, luar biasa sekali Bu Mei, thank you banget. Kita sekarang boleh dong Pak Komang juga memberikan pesan dan kesan kepada para Sobat DM. Sebelumnya terima kasih untuk semua, terutama Sobat DM ya. Pesan saya, pesan kita semua, loyalitas seumur kepentingan. Loyalitas dalam hal apapun kita harus loyal ya, terutama yang positif. Namun sportivitas harus seumur hidup. Pegang itu. Kata-kata adalah doa. Pikiran yang baik itu pasti hasilnya baik. Anda adalah apa yang Anda pikirkan, dan kita berkarya untuk keluarga, untuk bangsa, negara, terutama orang-orang yang kita cintai. Jangan pernah berhenti untuk berusaha, jangan pernah menyerah. Tetap jadi sahabat DM yang tangguh. Kita semua harus sukses. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih Ibu Mei, terima kasih Pak Komang. Semoga kita sehat-sehat selalu dan juga sukses jejak-jejak karirnya juga tentunya bisa menggapai impian dan menyebarkan cinta kasih kepada sesama. Oke. Sobat DM, itu tadi kita sudah mengupas tuntas
keseharian dan juga sosok yang sangat luar biasa dari Bapak Iko Mangkusuma Edi dan juga istri tercinta Ibu Mei, yang dimana ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua yang tentunya untuk Sobat DM bisa pelajari dan mengikuti jejak-jejak kesuksesan dari Bapak Komang Edi dan juga Ibu Mei. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber yang sama hebatnya hanya di Dapat Media. Dan kita akan kupas tuntas semuanya, bongkar rahasia-rahasia yang mungkin tidak pernah diketahui hanya di Open the Circuit. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. It's a beautiful day.